Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar tema 1. Kita buka halaman 150 dan 151 di pembelajaran 2 subtema 3. Fokus pembelajaran PPKN kita ayo telaah. Silakan Ananda baca halaman 150 sampai halaman 152. Selanjutnya, di Ayo Eksplorasi. Kita akan memberikan masing-masing satu contoh saja pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap sila dari Pancasila. Di Ayo Rumuskan halaman 153. Kita mulai di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya adalah menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kita ke poin kedua. Di sila kedua, contoh perilakunya adalah menghormati hak orang lain. Kita ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh perilakunya adalah cinta tanah air. Selanjutnya, sila keempat, contoh perilakunya adalah tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Kita ke sila yang 5. Contoh perilakunya adalah perilaku adil terhadap sesama. Pada halaman 154, kita menemukan nilai ukhrawi yang terkandung dari sila pertama sampai sila kelima. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sebagian dari ajaran agama Islam. Ketika kita mengamalkan ajaran Islam dengan baik, berarti kita juga telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Mari kita niatkan semua perbuatan baik yang kita lakukan sebagai pengamalan perintah Allah dan Rasulnya agar mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya halaman 155, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo kita telaah. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim adalah dua bentuk kata yang sangat berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang memiliki perbedaan bentuk tetapi memiliki makna yang sama. Sedangkan antonim adalah lawan kata atau suatu kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lainnya. Kita langsung ke ayo rumuskan. Dari bacaan yang berada di tabel, kita rumuskan katanya apa, kata yang bercetak tebal, sinonimnya apa, dan antonimnya apa. Ustazah sudah membuat tabel. Mari kita rumuskan bersama-sama. Kata menantikan, sinonimnya adalah menunggu. Antonimnya adalah sekarang. Kata ayah, sinonimnya adalah bapak. Antonimnya adalah ibu. Kata cemas, sinonimnya adalah resah. Antonimnya adalah senang. Kata pulang, sinonimnya adalah kembali, antonimnya adalah pergi. Selanjutnya, kata membeli, sinonimnya adalah berbelanja, antonimnya adalah menjual. Selanjutnya, hilang, sinonimnya adalah musnah dan antonimnya adalah muncul. Selanjutnya kita ke nilai ukhrawi, halaman 157.
Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menggunakan kata-kata sinonim dan antonim. Pemilihan kata bersinonim adalah salah satu yang membuat ayat-ayat Al-Quran menjadi tersusun rapi, indah, dan sempurna, baik lafaz maupun maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Kata bunaya yang artinya anakku dalam ayat tersebut bukan sekadar panggilan biasa, melainkan panggilan yang mengandung kelembutan dan kasih sayang. Pemilihan kata bunaya membuat pernyataan tersebut lebih halus dan lebih indah. Ayo kita gunakan bahasa yang lebih sopan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya di halaman 170 dan 171 kita fokus pembelajaran IPA. Ayo telaah. Silakan Ananda membaca halaman 170 sampai 171. Baiklah, dari halaman 170 sampai 171 di sini terdapat bacaan perlindungan terhadap flora dan fauna di Indonesia. Di sini sudah disajikan tentang penyelamatan kelestarian flora dan fauna. Ada dengan memberikan bangunan-bangunan berikut ini. Yang pertama, cagar alam. Yang kedua, Suaka Marga Satwa. Yang ketiga, Taman Nasional. Yang keempat, penangkaran. Yang kelima, konservasi. Yang keenam, kebun raya. Yang ketujuh, hutan lindung. Pada halaman selanjutnya adalah daftar flora dan fauna yang dilindungi. Flora, pada tabel flora kita dapatkan flora yang dilindungi adalah Rafflesia arnoldi, anggrek bulan, kantong semar, edelweiss, dan jati. Fauna yang dilindungi adalah anoa, orang utan, elang Jawa, badak, dan komodo. Selanjutnya di halaman 174, 175, pembelajaran 4, ayo telaah. Kita fokus pembelajaran IPS, kerjasama ASEAN di bidang politik. Silakan Anda membaca halaman 174 sampai 175. Jadi di sini kita dapat simpulkan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. 1. Defense Ministers Meeting, atau bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan net. Baiklah, itu tadi pelajaran tematik kita hari ini. Semoga Ananda paham tentang penjelasan dari Ustazah. Semoga Allah memperluaskan ilmu pengetahuan Ananda. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.